Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Putri Maharani dari tingkat 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan, yaitu pada saat proses persalinan memiliki dua komponen penting, yaitu yang pertama ada panggul ibu, yang kedua ini ada janin. Nah, pada panggul ibu ini terdapat tiga pintu. Yang pertama ini ada pintu atas panggul atau sering disebut dengan inlet. Nah, ini. Terus yang kedua inlet ini memiliki diameter terbesar, yaitu diameter terbesarnya adalah melintang. Nah, seperti ini. Nah, melintang seperti ini. Nah, yang kedua itu ada bidang tengah panggul. Nah, bidang tengah panggul ini memiliki dua bidang lagi, yaitu bidang luas dan bidang sempit. Nah, yang terakhir ini ada pintu keluar panggul atau biasa disebut dengan outlet. Nah, outlet ini memiliki diameter terbesar, yaitu diameter terbesarnya anterior posterior dari simfisis ke koksigis. Nah, baik, selanjutnya ada bidang Hort. Nah, bidang Hort ini terdiri dari 4, yaitu Hort pertama ini ada dari pinggiran atas simfisis sampai ke sejajar dengan promotorium. Nah, ini sama seperti PAP tadi yang inlet. Nah, yang kedua ini, Hort kedua ini dari pinggiran bawah simfisis sejajar dengan memutar mengelilingi sejajar dengan Hort 1. Nah, yang kedua ini ada yang ketiga, Hort 3 ada spina ischiadica. Nah, ini spina ischiadica, tulang yang menonjol. Nah, ini sejajar dengan Hort 2. Nah, memutar juga. Nah, selanjutnya ada koksigis. Nah, koksigis ini dasar panggul. Nah, sama sejajar dengan setinggi koksigis sejajar dengan Hort 3. Nah, selanjutnya itu ada janin. Nah, di kepala janin itu ada sagita sutura sagittalis. Nah, ini sutura sagittalis. Nah, ini sutura sagittalis. Nah, di sini juga ada ubun-ubun besar. Nah, ini ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar ini yang segi 4. Nah, ini yang segi 4. Nah, ini ada ubun-ubun kecil yang segi 3. Nah, selanjutnya juga ada diameter kepala janin. Nah, diameter kepala janin itu yang occipito-fronta ini melingkar dari kening sampai ke belakang. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu ada suboccipito brematik. Nah, 9,5 cm. Nah, ini melingkar bondu seperti ini ya, dari sini ke sini. Nah, kalau yang tadi yang occipito-frontal itu 12 cm. Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Sebelumnya, pada saat mekanisme persalinan ini memiliki 7 tahapan, yaitu yang pertama ada adjustment, yang kedua descent, yang ketiga fleksi, yang keempat putaran paksi dalam, yang kelima ada ekstensi, yang keenam putaran paksi luar, yang ketujuh ekspulsi. Nah, baik, selanjutnya di sini yang pertama ini ada pada saat mekanisme persalinan ini tidak selalu bertahap sendiri-sendiri, tetapi ada yang bersamaan. Nah, pada saat seperti contohnya descent, fleksi dan adjustment ini bersamaan prosesnya. Nanti akan dijelaskan pada saat proses mekanismenya. Nah, pada saat awal proses persalinan, nah ini bayi ini melintang. Nah, melintang
sejajar si sutura sagittalisnya ini melintang. Nah, terus dia perlahan descend atau menurun. Nah, dan sedikit fleksi. Nah, fleksi ini si dagunya mendekati toraks atau dada. Nah, sedikit nah ini mendekati, nah segini. Nah, ini tuh nanti, nah ini setelah fleksi maksimal, dia sudah sampai di spina ischiadica. Nah, dia akan mengunci, ngefiksasi. Nah, ini akan terjadinya bisa dikatakan dengan adjustment. Nah, setelah adjustment ini baru akan bisa melakukan putaran paksi dalam. Nah, kan tadi itu pada saat posisi melintang itu ukuran si kepala janin itu occipito-frontal berarti 12 cm. Nah, dia pada saat kenapa harus putaran paksi dalam? Nah, dia itu harus mencari jadi harus mengecil karena nanti nggak bisa masuk ke dalam panggul tengah. Nah, dia harus berputar selama 45 derajat agar berubah menjadi supito brachmatic 9,5 cm. Nah, dia berputar, tapi yang berputar hanyalah kepala. Nah, setelah dia berputar, nah dia bisa berputar itu setelah adjustment. Berarti kalau belum adjustment dia belum bisa melakukan putaran paksi dalam. Nah, setelah dia berputar kepalanya, dia akan melakukan ekstensi. Nah, ekstensi ini adalah si dagunya itu mengangkat menjauh dari torak atau dada. Nah, dia ini akan ekstensi. Nah, ekstensi ini akan lahirlah dahi, mata, alis, mulut, telinga. Nah, ekstensi. Nah, kan dia kepalanya udah ekstensi. Nah, kan pada saat ekstensi ini si bahunya itu masih melintang. Nah, sedangkan kan tadi dijelasin kalau di outlet itu diameter terbesarnya itu anterior posterior. Nah, dia itu nanti akan otomatis menjadi anterior posterior. Nah, perlahan dia akan menjadi putaran paksi luar, jadi anterior posterior. Nah, si kepalanya juga perlahan akan menghadap ke paha menjadi putaran paksi luar. Setelah si bahunya putaran paksi luar, dia perlahan akan ekspulsi, akan mengeluarkan badan bayinya dan lahirlah. Selesai. Mungkin sekian proses mekanisme persalinan, penjelasan mekanisme persalinan. Apabila ada salah kata atau ada salah pada saat menjelaskan proses mekanisme persalinan, mohon maaf, dan semoga videonya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.